Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita selama ini. Salam dan salawat kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir sampai akhir zaman. Sahabat yang budiman, kita masih membicarakan bank syariah. Kita sudah sampai bab ke-7, bagi hasil atau profit sharing. Al-musyarakah atau partnership, project financing participation. Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam 4 akad utama, yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah, dan al-musaqah. Sungguh pun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah al-musyarakah dan al-mudharabah. Sedangkan al-muzara'ah dan al-musaqah dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam di luar negeri. Pengertian al-musyarakah. Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal atau ekspertis dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Landasan syariah yaitu Al-Quran, maka mereka berserikat pada sepertiga. Quran surat An-Nisa ayat 12. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zolim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Quran Surat Shad ayat 24. Kedua ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja, dalam surah An-Nisa ayat 12, perkongsian terjadi secara otomatis atau jabr karena waris. Sedangkan dalam surat Shad ayat 24 terjadi atas dasar akad atau ikhtiyari. Dari Al-Hadis, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya." Hadis riwayat Abu Daud nomor 2936 dalam kitab Al-Buyu dan Hakim. Hadis qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. Dalam ijma ulama, Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Jenis-jenis al-musyarakah. Al-musyarakah ada 2 jenis, musyarakah pemilikan dan musyarakah akad atau kontrak. Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh 2 orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan 2 orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut.
Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi al-inan, al-mufawaddah, al-a'mal, al-wujuh, dan al-mudorobah. Para ulama berbeda pendapat tentang al-mudorobah. Apakah ia termasuk jenis al-musyarakah atau bukan? Beberapa ulama menganggap al-mudorobah termasuk kategori al-musyarakah karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad atau kontrak musyarakah. Adapun ulama lain menganggap al-mudorobah tidak termasuk sebagai al-musyarakah. Syirkah al-inan. Syirkah al-inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian, sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis al-musyarakah ini. Syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. Syirkah a'mal. Al-musyarakah ini adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Al-musyarakah ini kadang-kadang disebut musyarakah abdan atau sanai. Syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis al-musyarakah ini tidak memerlukan modal, karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai musyarakah piutang. Syirkah al-mudorobah. Penjelasan tentang syirkah al-mudorobah dapat dilihat pada bagian berikut. Aplikasi dalam perbankan. Pembiayaan proyek. Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Modal ventura. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, al-musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Manfaat al-musyarakah.
Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara musyarakah ini. Di antaranya sebagai berikut. A. Manfaat al-musyarakah. Pertama, bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Kedua, bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. 3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. 4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati atau prudent mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang real dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Kelima, prinsip bagi hasil dalam mudharabah atau musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menagih penerimaan pembiayaan atau nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. B. Risiko. Risiko yang terdapat dalam musyarakah terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, yaitu sebagai berikut. Pertama, side streaming. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. Kedua, lalai dan kesalahan yang disengaja. Ketiga, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. Secara umum, aplikasi perbankan dari al-musyarakah dapat digambarkan dalam skema berikut ini. Di situ terdapat nasabah parsial dengan aset value, bank syariah parsial pembiayaan, keduanya mengikat kontrak berupa proyek usaha. Proyek usaha tersebut menghasilkan keuntungan dan bagi hasil keuntungan sesuai porsi kontribusi modal atau nisbah yang diperjanjikan di awal, yang dibagikan kepada nasabah dan juga bank syariah. Dalam hal ini, dana yang dipinjam oleh nasabah akan dikembalikan ke bank syariah beserta bagi hasil yang sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Demikian sahabat, kita akan lanjutkan ke topik yang lain.